itu efeknya sangat beracun terutama ke masalah mata, jadi bisa menyebabkan kebutaan. Matanya itu malamnya masih bisa melihat, tapi Kamisnya itu sudah total, sampai seminggu itu total nggak bisa lihat mata. Kenapa saraf mata kok begitu cepat mati? Karena saraf mata itu istimewa karena dia selubung sarafnya itu dibuat dengan bahan yang berbeda dengan saraf tepi. Kalau aku sih minum yang model-model oplosan tuh ada beberapa macam. Jadi ada yang namanya kayak Ciu, terus kalau di Jogja ini namanya Sari Vodka, terus ada yang namanya Mocha juga. Lebih banyak yang di oplos mas, mungkin karena murah juga. Sebenarnya pinginnya yang mahal, tapi karena nggak ada uang tuntutan itu, dan ingin sekedar have fun, mabuk gitu ngerasainnya, jadi lebih ke oplosan seperti Ciu dan ada yang namanya Sari Vodka seperti itu. Kalau waktu dulu saya rutin, kalau pas waktu kumpul-kumpul sama temen, hampir setiap hari, setiap malam minum. Bareng teman-teman lagi rame-rame, jadinya ya bisa menikmatin bareng. Dan sama teman-teman itu ada istilah sewu-sewu dan di banyu, itu artinya tuh kita iuran gak ada ngapa-ngapain, ngumpul uang 1000-1000 jadi minuman keras, minum bareng-bareng seperti itu. Kalau aku sih edik juga enggak, yang jelas cuman cari have fun buat minum. Kalau minum ya kalau ada acara, ada event, pengen nikmatin suasana lebih, beda kita minum bareng sama teman-teman kayak gitu aja. Terus pernah beberapa kali tuh nyobain Ciu dicampur sama Ajinomoto seperti itu, dan itu rasanya memang kacau gitu. Dicampur Ajinomoto itu rasanya tambah makin aneh, dan efeknya tuh di kepala tuh nikmat gimana gitu mas, tapi rasanya nendang-nendang gitu loh, jadi ketagihan gitu. Saya dulu karena edik, kemudian keterbatasan dana, beli alkohol 70% di apotek gitu kan, campurnya dengan Fanta gitu kan. Jadi takaran 1 banding 1 aja, dan nggak ada patokan khusus. Yang penting ada berbau alkoholnya, kemudian terasa di badan panas, cukup gitu. Untuk ngoplos saya tidak pernah menggunakan alkohol makanan, dan yang lebih murah lagi menggunakan alkohol kimia seperti alkohol obat-obat luka itu, dicampur dengan kopi ataupun nutrisari ataupun minuman bersoda lainnya. Untuk yang ekstrim mungkin dicampur dengan thinner ya, kopi dicampur dengan kopi hitam campur dengan thinner, itu rasanya beda sensasinya. Dan untuk ketika kita minum, masuk di dalam daerah mulut sudah rasa panas sekali dan kering, tetap kering. Kalau itu nggak sampai hitungan
10 menit masuk perut dah rasanya panas sekali. Mabuk mas, mabuk lemes. Teman saya pernah itu waktu minum di pinggir pantai kehabisan minum, dan di situ ada semacam genset buat mengalirkan listrik tuh. Itu kan tenaganya menggunakan bensinnya diambil, diminum rame-rame, tapi teman saya minumnya terlalu banyak ya, hampir setengah gelas aqua itu, langsung nggak ada hitungan menit ambruk, tapi masih hidup. Efek yang paling parah aku rasain tuh, aku seharian emang nggak bisa ngapa-ngapain karena kepalaku udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngerasain apa-apa, badanku nggak bisa gerak. Dan itu aku setiap 5 menit, 10 menit sekali selalu muntah kuning sampai aku mau makan nggak bisa, minum nggak bisa, itu selalu keluar. Dan itu warnanya, aduh, kacau banget. Pernah sampai muntah bercak darah gitu, kemudian sampai akhirnya 2 hari yang kita nggak bisa ngapa-ngapain karena benar-benar lemas gitu kan, badan dan kepala terus berat di bagian belakang, dan rasanya udah mau kapok-kapok ini kan gitu. Tapi nanti selang 2 hari 3 hari saya konsum lagi gitu, karena sampai pada taraf ketika tidak mengkonsumsi itu badan agak pegel, jadi nggak enak gitu. Sampai pada taraf itu ketika saya tidak konsum 1 hari gitu. Pernah dulu sekali agak parah juga sih. Waktu itu mungkin campuran obatnya terlalu banyak. Jadi saya minum pagi itu waktu ada acara band-bandan. Minum pagi, malam baru bangun jam 10, dan itu nggak nonton acara, tapi mulut sudah mulai keluar busa ya. Tapi masih bisa jalan. Itu lapen sama ya rindu. Ya semacam daftar D itu, obat-obat seperti TP. Jadi itu waktu itu minum sama temen, tapi temen saya nggak bilang kalau minuman itu campurin 1 papan itu. Tahu-tahu rasanya nggak ada 3 jam lain, kepala badan lemesnya lain, terus muntah-muntah terus, tersungkur. Jadi memang alkohol itu banyak sekali ya. Ada metanol yang paling rantainya paling pendek, lalu ada metanol, propanol, butanol, macam-macam banyak sekali. Nah, yang sering dikonsumsi atau sering menjadi campuran-campuran penyegar, mungkin obat-obatan supaya rasanya enak ya, itu adalah etanol. Yang diperdagangkan sebagai minuman keras dengan kadar tertentu juga etanol. Nah, etanol sendiri bukan racun. Kalau kayak vodka atau mungkin minuman-minuman bermerek itu biasanya hanya etanol saja, jadi tidak mengandung metanol. Yang menyebabkan kebutaan utamanya adalah metanolnya. Itu yang justru dijumpai pada minuman yang murah-murah, yang oplosan yang dijumpai di masyarakat kelas bawah. Di rumah sakit mata sendiri, dan rumah sakit mata Dr. Yap, tahun kemarin sekitar 15 pasien, kadang memang naik turun jumlah pasien yang terkena keracunan metanol ini. Ada salah satu kasus di mana ada seorang manajer di sebuah perusahaan
dia diangkat menjadi manajer di perusahaan itu, kemudian malamnya dia berpesta bersama teman-temannya. Dalam waktu sekitar 12 jam kemudian ternyata mereka menjadi buta. Dan masalah yang timbul dari metanol ini, kebutaannya tidak bisa kembali, yaitu irreversible. Dia tidak bisa kembali lagi ke arah normal. Mata paginya, malam kemisnya sudah nggak lihat apa-apa total. Matanya itu malamnya masih bisa melihat, tapi Kamisnya itu sudah total, sampai seminggu itu total nggak bisa lihat apa-apa. Ya baru seminggu itu baru bisa lihat sama-sama sedikit sampai sekarang. Tapi yang kanan ini total nih, kalau diginikan nggak bisa lihat apa-apa. Tapi yang kiri ini samar-samar. Ya pasti enggak, ya biasanya berkabut. Ya setelah 12 jam minum metanol atau 18 jam, 12-18 jam ya. Itu biasanya kalau pasien itu shock, kemudian dirawat di penyakit dalam, ya dia sadarnya setelah dia siuman. Loh kok enggak lihat? Jadi metanol itu tidak ada Pak, tidak hanya pada mata ya, tetapi juga pada organ umum. Terutama di otak, yang kedua di mata. Yang ketiga adalah asidosis, jadi menyebabkan tubuh asam. Sehingga gejalanya lebih kompleks. Nah untuk mata itu mengapa dia bisa meracun mata? Sebenarnya yang meracun adalah zat metabolitnya. Jadi bukan metanolnya, tetapi adalah metanal. Ya, yang selanjutnya adalah namanya metanoat, ya, atau asam format. Nah itu yang meracun. Nah lalu apa yang diracun? Yang diracun terutama adalah saraf mata. Mengapa saraf mata kok begitu cepat mati? Karena saraf mata itu istimewa karena dia selubung sarafnya itu dibuat dengan bahan yang berbeda dengan saraf tepi. Dan dia satu kali rusak itu biasanya sulit dikembalikan. Kadang-kadang tinggal menyisakan penglihatan tepi. Jadi kalau kita punya penglihatan ya, penglihatan itu kan bulat ya, hampir bulat itu. Nah, bagian tengahnya itu habis. Jadi tengahnya gelap, tapi kadang-kadang masih ada bingkai penglihatan bagian tepi. Jadi kalau si pasien itu melirik-lirik ke tepi masih bisa. Jadi alkohol yang diproduksi para perajin alkohol yang ada di Bekunang ini untuk kepentingan medis, untuk kepentingan tinta cetak, untuk kepentingan saus, bumbu rokok, dan lain sebagainya. Jadi di Bekunang ini kan terkenal keluar daerah, penghasil ciu. Bahkan kalau ada apa-apa, misalnya ada kecelakaan karena oplosan diminum, sehingga dia bisa tewas, itu di sini juga dipersalahkan. Kenapa kok masih saja memproduk ciu? Padahal ciu itu tujuannya untuk kepentingan tadi, kepentingan diproses jadi alkohol murni.
kan pertama kan pakai bahan tetes tebu kan. Kalau itu beli dari pabrik dari Jawa Timur, belinya dari Jawa Timur itu. Belinya per tong berapa gitu. Telepon langsung diantar gitu. Pabrik apa Mas? Pabrik gula. Itu dikasih 5, terus ditambah limbah sama air sama pembenihan atau ragi, terus diaduk, didiemin 3 hari, 4 hari lah, baru dimasak, disuling, terus diambil uapnya, jadi ciu. Secara alkohol kita memang beli di tempat yang memang pada khususnya, yang setiap orang itu aksesnya nggak bisa masuk. Tapi untuk bahan-bahan lainnya seperti pewarna dan pemanis, kita bisa beli di toko roti atau swalayan, supermarket, pasar. Jadi kami kemarin mencoba meneliti isi kandungan etanol terutama dan metanol dari miras yang kemarin diberikan, yaitu ada ciu bekonang, kemudian ada lapen dari Jogja ya, ada lapennya ada 2 rasa, yaitu rasa mocha dan rasa stroberi. Dan hasilnya, jadi untuk ciu bekonang ini ternyata paling tinggi, yaitu sekitar 31%, 31,64 persisnya persen kadar etanol. Tetapi ketika kita coba ukur kadar metanolnya itu ternyata tidak terdeteksi. Jadi memang kandungan yang utama adalah etanol. Sedangkan untuk lapen itu baik yang mocha maupun yang stroberi itu sekitar 16-17. Jadi untuk mochanya adalah 17,68%, kemudian yang stroberi 16,67. Jadi hampir sama. Dan itu juga tidak terdeteksi metanolnya. Jadi memang isinya lebih banyak adalah etanol. Gitu. Kalau dikatakan layak, ya masih layak. Artinya di dalam aturan di perundang-undangan itu kan ada 3 kategori miras. Di mana miras tingkat A mungkin sudah pernah disebutkan, jadi adalah yang 1-5%. Kemudian yang B itu yang 5-20%. Jadi yang lapen ini masuknya B karena dia antara 5-20%. Sedangkan ciu bekonang itu masuk yang C, yaitu antara 20-55%. Jadi masih dimungkinkan sampai 55%. Jadi macam brandy, whisky itu adalah masuk yang C karena kadarnya bisa sampai 40-50%. Jadi kalau dari segi kadar etanolnya saja saya kira masih layak. Hanya saja mungkin tinggal hygienisnya ya, artinya kebersihan dan sebagainya itu adalah kualitas ya, karena mungkin kalau dibandingkan sama minuman bermerek mungkin cara produksinya sudah dengan standar yang lebih tinggi. Mungkin kalau di yang tradisional barangkali masih lebih rendah kualitasnya. Saya kira kalau minuman hanya seperti ini aja yang hanya mengandung etanol, katakanlah tidak sampai mematikan ya, kecuali kalau dia makannya banyak sekali mungkin bisa. Sedangkan yang kira-kira bisa mematikan itu biasanya mungkin yang sudah ada oplosannya, jadi campuran metanol atau mungkin senyawa-senyawa lain itu yang mungkin ada obat nyamuk, ada apalagi gitu. Itu yang mungkin mematikannya di situ.